Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Nabila, Prodi Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil dari pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 yang saya lakukan di SDIT Al-Marjan yang ada di Kota Bekasi. Sebelum saya membahas hasil laporan PLP 1 ini, saya akan sedikit memperkenalkan sekolah SDIT Al-Marjan. SDIT Al-Marjan adalah sekolah dasar Islam terpadu yang sudah berdiri sejak tahun 1996 dan berada di daerah Bekasi. SDIT Al-Marjan sendiri sudah berakreditasi A. Selanjutnya, kegiatan yang saya lakukan selama mengikuti PLP 1 di SDIT Al-Marjan ini adalah yang pertama saya melakukan observasi, mulai dari pengenalan lingkungan sekolahnya sampai bagaimana cara mengajar guru sekolah SDIT Al-Marjan. Setelah melakukan observasi sebanyak 2 hari, selanjutnya saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan juga guru pamong SDIT Al-Marjan. Sebelum kita lanjut membahas hasil wawancara dari kepala sekolah dan guru pamong SDIT Al-Marjan, saya akan memperkenalkan narasumbernya. Yang pertama yaitu Bu Siti Nurhaini MPD selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Marjan dan Bu Umul Faiza Rohmatin sebagai Guru Pamong SDIT Al-Marjan. Berikut adalah cuplikan video wawancara Kepala Sekolah SDIT Al-Marjan. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Perguruan Sekolah Dasar semester 5 melakukan wawancara kepala sekolah untuk perkenalan lingkungan sekolah pertama atau PLP 1. Sebelumnya, perkenalkan Bu, nama saya Maulida Rufaida dengan rekan-rekan saya yaitu Saya Zahra Putri Nabila. saya Tina Purwakablangi. Dan sebelumnya terima kasih Bu sudah mengizinkan kami untuk melakukan wawancara. Izin Bu untuk Ibu memperkenalkan diri kembali. Baik, terima kasih sebelumnya kakak-kakak mahasiswa dari UHMK sudah mau mengobservasi sekolah kami. Itu merupakan bagian masukan bagi kami ketika dalam proses pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, saya dengan Siti Nurhaini, biasa dipanggil dengan Bu Aini, anak-anak pun memanggil saya dengan Bu Aini. Saat ini diberikan amanah oleh Yayasan Al-Marjan Duta Indah selaku kepala sekolah di SD. Bagaimana cara Ibu sebagai kepala sekolah menyusun struktur organisasi dan tata kerja sekolah? Baik. Struktur organisasi yang ada di SDIT Al-Marjan itu pada umumnya hampir sama ya dengan struktur organisasi yang lain. Adanya kepala sekolah, kemudian wakil-wakil. Nah, tetapi yang berbeda mungkin dari sekolah lain adalah kami ada namanya observer. Observer ini adalah guru senior yang membantu tugas dari wali kelas. Secara garis besar, hasil wawancara dari Kepala Sekolah SDIT Al-Marjan yaitu SDIT Al-Marjan adalah sekolah dasar Islam terpadu yang sudah berdiri sejak tahun 1996 dengan memiliki visi sekolah Islam terpadu yang beradab dan bertalenta. Dengan salah satu misinya yaitu mengembangkan layanan tuntas belajar atau Integrated Material Learning. SDIT Al-Marjan sendiri memiliki karakteristik umum bagi calon siswanya yang ingin bersekolah di SDIT Al-Marjan. Salah satunya adalah bagi calon siswa yang sudah berumur 6 tahun diperbolehkan untuk sekolah di SDIT Al-Marjan. Karena tidak seperti sekolah dasar lainnya atau kebanyakan sekolah dasar lainnya di mana
siswa atau calon siswa dapat masuk saat umurnya genap 7 tahun. Sama seperti sekolah lainnya, SDIT Al-Marjan juga memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, di mana pada awalnya para siswa masih belum teratur dalam melakukan PJJ ini. Tapi lama-kelamaan, para siswa dapat terbiasa dengan situasi dan dapat teratur mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. SDIT Al-Marjan sendiri sekarang sudah memberlakukan pembelajaran luring dan daring, di mana para siswanya itu dibagi. Di minggu pertama, beberapa siswa dari absen pertama sampai absen pertengahan itu melakukan pembelajaran luring atau tatap muka di sekolah. Lalu absensi dari pertengahan sampai ke bawah itu melakukan pembelajaran via daring di rumah. Berikut adalah salah satu cuplikannya. Selanjutnya adalah hasil wawancara dari salah satu guru pamong SDIT Al-Marjan. Berikut adalah cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saat ini untuk kami wawancarai. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, di mana ada saya Safri Bilarianti dan ini Saya Srimut Mainah, saya Safata Syadar. Ya, sebelumnya Ibu izinkan untuk memperkenalkan diri Ibu. Baik, terima kasih kata-kata yang luar biasa hebat dari Unampa. Perkenalkan, saya Umul Faizah Rahmatin, di sini sebagai observer kelas 1 SDIT Al-Marjan beserta observer kelompok A, kelompok B, dan kelompok bermain TKIT Al-Marjan. Ya, untuk selanjutnya mungkin bisa masuk ke sesi pertanyaan Ibu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Umul sebagai guru saat mengetahui akan adanya pembelajaran daring atau jarak jauh yang ditetapkan oleh pemerintah? Baik, sebagai guru dari hati saya ketika pembelajaran yang biasanya kita bertemu dengan anak-anak tiba-tiba luar biasa tidak ketemu daring atau jarak jauh, itu suatu tantangan baru buat kami karena tidak semua pembelajaran itu bisa diberikan melalui online. Jadi ada hal-hal yang sangat urgent, hal-hal yang seperti karakter, peradaban yang baik, contoh yang baik itu harus dilakukan secara tatap muka, dan itu butuh kerjasama dari orang tua juga karena memang tidak semuanya anak-anak itu siap dengan pembelajaran daringnya juga, seperti itu. Secara garis besar, hasil wawancara dari salah satu guru pamong SDIT Al-Marjan yaitu sama seperti kebanyakan sekolah lainnya, SDIT Al-Marjan juga menggunakan media aplikasi sebagai bahan ajar pembelajaran jarak jauh ini. Contohnya seperti Zoom, Google Meet, dan juga Classroom. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa SDIT Al-Marjan sudah memberlakukan pembelajaran luring juga daring di saat yang bersamaan. Nah, para guru ini tidak hanya mempersiapkan bahan ajarnya saja, tetapi para guru SDIT Al-Marjan juga mempersiapkan protokol kesehatan mulai dari masker, kemudian hand sanitizer, dan alat-alat atau protokol kesehatan lainnya untuk mencegah terjadinya COVID-19 di sekolah SDIT Al-Marjan. Pembelajaran luring dan daring yang diberlakukan secara bersamaan ini ternyata memiliki sistem penilaian yang berbeda dari gurunya. Karena saat pembelajaran daring berlangsung, guru tidak bisa memantau atau mengontrol langsung anak-anak saat mengerjakan tugas di rumahnya masing-masing. Sedangkan saat muridnya melakukan pembelajaran luring di sekolah atau tatap muka di sekolah, guru bisa mengontrol atau memantau langsung saat muridnya sedang melakukan atau mengerjakan tugas.
Sebelum saya menutup hasil laporan kegiatan PLP1 di SDIT Al-Marjan ini, saya akan membagikan sedikit dokumentasi selama saya melakukan kegiatan PLP1 di SDIT Al-Marjan. Berikut dokumentasinya. Sekian hasil dari laporan kegiatan PLP1 saya di SDIT Al-Marjan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.